Oke, halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi dengan Tio dari Belajar Forex dan kembali kali ini kita akan membaca ya analisa dari seputar forex dari Rizky Rosadi di mana ia menyebutkan bahwa peluang buy Australian dollar and American dollar ya USD muncul saat uji coba area demand. Posisi buy ini bisa masuk apabila harga membentuk rejection daily yang valid dan konfirmasi dari time frame H4 saat menguji area demand di 0.6579. Oke, kita bisa melihat di sini ada grafik chart ya. Dimana peluang entry buy kali ini kita bisa manfaatin nih untuk potensi harga yang lebih kuat ketika menguji area demand di 0.6579. Dan untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini ada titik ya, dimana ada area buy dan ada demand zone. Dimana kita bisa lihat untuk grafik dari yang naik dari bawah ya, cukup bawah dia rejection, terbentuknya rejection, baru kita bisa ambil posisi di mana posisi buy yang kita akan ambil ini cukup menunggu harga menguji untuk area demand ya dan membentuk rejection yang valid berupa pola candlestick bullish. Oke, dan pin bar untuk shadow bawah panjang. Dan untuk time frame H4 sinyal rejection candlestick H4 ini bisa dua tahap. Yang pertama untuk terbentuknya rejection daily yang valid di mana pola candlestick bullish ya itu bisa lebih panjang ke bawah ketika harga menguji level demand di 0.6579 sampai 0.6637. Dan yang kedua, kita bisa menunggu pullback ya apabila ambil posisi buy dengan menggunakan konfirmasi pola candlestick di time frame H4 seperti bullish di shadow panjang bawah atau bullish inside bar. Oke, kita bisa lihat untuk peluang entry-nya. Posisi buy level demand di 6579 sampai 6637. Untuk sinyalnya dia rejection daily. Baru kita bisa konfirmasi dengan candlestick di time frame H4. Dan kita juga harus perhatiin untuk entry ketika ambil posisi buy kita harus konfirmasi, baru kita bisa gunakan money management yang baik sebesar 1 sampai 2% ya resiko per transaksi. Dan apabila posisi buy-nya sudah diambil, sudah dapat, harga belum mengenai SL atau TP, close posisi segera mungkin karena apabila harga membentuk pola candlestick reversal ya atau bearish, pin bar dengan shadow atas panjang atau bearish inside bar pada time frame daily. Dan semoga untuk analisa yang pertama ini cukup uh, untuk mengambil kalian keputusan ya untuk transaksi. Oke, kita akan coba yang kedua di mana bangkit 2 hari teruntun ya, bias dolar Amerika Serikat cenderung netral. Untuk pengumuman dari beberapa bank sentral utama pekan lalu telah mendorong risk ya aversion untuk yang menopang USD. Greenback bangkit 2 hari berturut-turut versus major currencies pada akhir pekan lalu, di mana pengetatan moneter yang lebih agresif oleh bank sentral utama, termasuk Bank of England, justru di sini mendorong aksi penghindaran resiko atau risk aversion yang mendongkrak dolar Amerika Serikat. Jadi hal ini juga membuat indeks dolar atau DXY berhasil membukukan rebound 0,56% secara mingguan pada penutupan perdagangan hari Jumat tanggal 23 Juni. Penggerakan ini juga sekaligus mematahkan pelemahan 3 pekan beruntun yang dialami indeks dolar sebelumnya. Tapi sejak 1 Juni atau secara bulanan, DXY masih tercatat melemah di 1,40%. Kita bisa lihat juga untuk DXY ya, daily indeks dolar ini menggunakan setup Fibonacci di jangka pendek menengah yang posisinya mengambil level terendah dan tertinggi upswing dari pertengahan Mei sampai akhir Mei menggunakan time frame day one ya. Oke, dan sementara ini dolar Amerika Serikat terhindar dari ancaman aksi jual di bawah level keseimbangan jangka pendek atau menengah, tapi dengan bias teknikal yang cenderung netral, di mana indeks dolar ini masih bisa bergerak di atas kurva MA50 ya, moving average
Sedangkan indikator RSI belum berhasil keluar dari teritori negatif. Dan untuk time frame H4 juga menggunakan seta Fibonacci ya, jangka pendek yang mengambil level tertinggi dan terendah downswing dari akhir Mei hingga 22 Juni. Untuk level keseimbangan time frame H4 dia berada di 102.758. Dan sebenarnya ini pada dasarnya apa yang terlihat dari permetaan time frame H4 ini sejalan dengan daily ya, di mana dolar Amerika Serikat ini atau AS memang mengkonfirmasi fase retracement setelah naik menembus 10257 atau 23,6% retracement. Tapi DXY masih memerlukan lebih banyak dorongan agar bisa melewati level keseimbangan yang berada di rentang 10331 sampai 10363 atau 50% sampai 60% retracement. Dan sampai pukul 08.37 WIB tadi di awal di awal pekan ini ya, 26 Juni indeks dolar terkoreksi 0,12% di kisaran level 10274. Oke. Untuk yang ketiga kita bisa melihat juga di sini ada penghentian pelemahan di mana emas yang ditutup menguat kembali di 1921. Emas yang menghentikan laju pelemahan dengan sedikit mencatatkan penguatan di mana akibatnya emas kembali berbias netral. Untuk general overview, aset safe haven emas ini terpantau mencatatkan penguatan pada Jumat 23 Juni kemarin. Emas yang menghentikan laju pelemahan dengan mencatatkan sedikit penguatan seiring dengan terkoreksinya dolar. Akibatnya emas ini kembali berbias netral. Untuk teknikalnya menggunakan Bollinger Bands menunjukkan untuk sell ya, SMA 50 juga sell. Tapi untuk RSI itu netral. Kita bisa tahan dulu dan analisanya menggunakan time frame chart H1. Oke, ada posisi untuk sell di 10908.33 dan untuk SL-nya sendiri ada di 1923.18. Untuk take point yang pertama, take profit yang pertama 1895.71 dan yang kedua ada di 1884.48. Tapi jika kita mau ambil posisi buy, kita bisa tahan dulu dan cari harga di sekitar 1937.69 atau juga si stop loss ya. Kita bisa pasang di 1923.18 dan untuk yang take profit yang pertama ada di sekitar 1950.68 dan untuk take profit yang kedua di sekitar 1964 ya, poin 49. Ini adalah beberapa skenario ya yang kita bisa gunakan untuk acuan hari ini. Yang pertama itu untuk mencoba posisi sell ya, kita bisa lihat zona supportnya ya, yang tadi 1908.33. Kita bisa gunakan acuan untuk entry ya dengan berikut ini ya. Kita mempersiapkan posisi sell pada area tersebut. Nantinya setelah menemukan sinyal breakout yang terkonfirmasi, stop loss kita bisa letakkan di level 1923 ya, poin 18 dan untuk TP-nya atau take profit di 1884.48. Dan yang kedua alternatif yaitu zona resisten 1937.69 kita bisa gunakan untuk acuan entry posisi buy. Dengan begitu kita juga bisa membuka posisi buy jika menemukan sinyal dan candle breakout yang terkonfirmasi di sekitar harga tersebut. Stop loss kita bisa letakkan di level 1923.18. Sementara take profitnya letakkan paling tinggi di 1964.48. Kita juga harus ingat bahwa resiko serta manajemen harus tetap kita jaga saat bertransaksi. Oke, sekian berita, ada 3 berita hari ini ya, cukup menarik dan cukup panjang untuk kita bisa diskusikan. Sampai bertemu kembali pada esok hari. Keep your trading safe and have a great trading.